Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Bedu sih mencoba menganalisa ya Maya. Kenapa muncul judul ini? Memang terjebak menjadi pelakor. Karena cinta itu kan kita nggak pernah minta datangnya kapan, tiba-tiba muncul begitu aja, Ma. Betul. Makanya jadinya terjebak, bukan menjebakkan diri. Kalau menjebakkan diri, udah tahu dia punya anak bini, dia yang nyosor. Neng nyosor duluan, itu menjebakkan diri. Ini mah terjebak, di luar dugaan. Kok suka sama dia, nggak tahu kalau dia punya anak bini, jadilah terjebak menjadi pelakor. Tapi karena laki-laki biasanya kebanyakan, boleh jadi nggak semua. Tukang ngegombal, dipuji lah, dipuji, lebih cantik, lebih menarik, lebih bohai, lebih menggairahkan. Misalnya kan kalau pujian gombal kan begitu. Ya. Jangan lupa juga Anda, Ya. bahwa awalnya laki-laki tadi mungkin mengejar-ngejar Anda. Tidak mustahil lama-kelamaan Anda yang mengejar dia. Buktikan. Seorang laki-laki ketika menyukai perempuan, dia bete di rumah, kan Mama bilang tadi kayak kakinya ngangkang di pintu. Iya. Satu di rumah, satu di luar. Bisa jadi dia masuk lagi ke rumah, kembali ke istrinya, atau keluar. Tapi kebanyakan dia kembali ke rumah. Anda hanya diberikan angan-angan semata-mata, diberikan patah morgana. Nah sekarang, kalau benar Anda terjebak menjadi seorang pelakor, Anda berpikir sekarang dia yang ngejar-ngejar Anda. Tapi karena dia tahu Anda ini murahan, ternyata tahu punya anak bini. Ya ampun. Kok mau sama saya? Lalu dia laki-laki normal, suami yang bertanggung jawab, dia akan berpikir, dia membuat hiburan doang. Ya ampun. Rendah nggak nilainya? Rendah banget, Mah. Lama-lama hanya buat hiburan. Seandainya, maaf dalam tanda kutip, benar-benar perempuan ini dijadikan simpanan. Yang namanya simpanan kan nggak dirawat setiap saat. Iya. Iya, Ma. Nggak dinafkahi setiap saat. Dilapor Kira-kira ke perasaannya nyaman apa tidak? Tidak nyaman. Gak nyaman. Menderita batin. Kemarin dipuji-puji. Setelah dia jatuh hati, mencintai, misalnya jatuh cinta karena terjebak dalam pelakoran tadi. Laki-laki ini merasa sudah dalam genggaman, saya nih cewek ditinggal, didatangnya sekali-sekali. Sebel nggak? Sebel. Siapapun Anda, jangan merasa hebat. Karena Anda awalnya dikejar-kejar. Ketika laki-laki tadi mendapatkan kepuasan batin, menaklukkan diri Anda, lama-lama Anda yang mengejar. Nauzubillah. Anda yang sakit hati. Ditengokin sekali-kali doang. Ya. Kalau butuh doang. Datang hanya memuaskan kebutuhan doang. Aduh. Tidak ada belayan cinta yang murni dari hatinya. Hanya buat mainan, hanya buat serap. Jadi akhirnya Anda yang merendahkan diri Anda, mengejar-mengejar laki-laki tadi. Iya apa iya? Iya. Oke. Apalagi Anda harusnya berpikir, waktu Anda jangan disia-siakan hanya untuk fata morgana hidup. Hidup ini realita loh. Ya. Sekarang harusnya bagaimana? Kalau Anda hanya menjadi seorang pelakor, hidup Anda hanya dalam angan-angan. Nauzubillah. Seandainya dia menjadi suami saya, seandainya dia setia sama saya, hanya hidup berandai-andai, di awang-awang, padahal kenyataannya Anda buang waktu. Saran Mama sebagai orang tua, kalau Anda misalnya dalam tanda kutip terjebak masuk menjadi seorang pelakor, buru-buru sadar, mundur. Jangan layani lagi dia. Iya. Cari benar-benar laki-laki yang mencintai Anda, yang niat menikahi Anda, bukan hanya buat ban serep. Artinya ketika wanita jatuh cinta pada laki-laki yang sudah beristri dan berkeluarga, itu salah, Ma. Cinta itu pemberian Allah, tidak salah. Itu dia maksudnya. Tapi yang namanya cinta datang dari mata. Dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati. Nggak bakal ada rasa cinta kalau tidak ada rasa sayang. Nggak bakal rasa ada sayang kalau tidak pernah pertemuan. Mungkin saling berpandangan, mungkin berjabatan tangan, tukeran nomor HP, berdekatan, ntar makan bakso bareng, makan di restoran bareng, nonton bareng. Itu kan dimulai di situ. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina.
Jadi jangan kalian mendekati zina, PDKT-nya pun dilarang. Kan nggak ujuk-ujuk selingkuh, nggak kenal, pasti. Pasti ya. Masalahnya kan ini mah tadi makan dibilang terjebak karena dia satu kantor mah. Ketemu hampir setiap hari. Oke, anggap nih wanita ini dia mampu menjaga dirinya mah, menjaga kehormatannya. Dia hanya tiba-tiba dapat anugerah dari Allah gitu kan, ditumbuhkan rasa cinta pada laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, kan dia benar-benar belum menjadi pelakor nih mah. Dia hanya mencintai seseorang yang sudah berkeluarga. Betul. Dia mampu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya tanpa menjadi wanita murahan gitu misalkan. Mah. Itu makanya Allah berfirman dalam surat An-Nur, tundukkan pandangan mata kalian, jaga kemaluan kalian, karena cinta datangnya dari pandangan mata. Iya. Makanya laki-laki diwajibkan menundukkan pandangannya, perempuan diwajibkan menundukkan pandangannya, jaga kemaluan kalian, itu yang terbaik buat kalian kata Allah. Harusnya Rasul mengatakan, kalau kalian bertemu dengan perempuan lain di luar, tertarik dengan mereka, buru-buru pulang, di rumah juga sama, cuman beda casing doang. Iya. Kalau Anda tahu tuh laki-laki teman kantor Anda menyukainya, tahan diri. Dia punya anak bini, dia hanya teman kerja saya. Berpikir kalau saya jadi istrinya diperlakukan begitu, mau apa tidak? Tidak mau. Iya. Makanya jadi kalau Anda terjebak jadi pelakor, berpikir kembali, jangan menyia-nyiakan waktu Anda hanya untuk kesia-siaan. Buang waktu, rugi Anda. Berpikir lagi, saya punya harapan masa depan. Kalau cuma jadi simpanan, harapannya apa? Cuman angan-angan kan? Rugi Anda. Tunjukkan kepada laki-laki tadi bahwa saya perempuan berkualitas. Artinya saya tidak mau direndahkan. Jaga diri, patahkan semangatnya. Patahkan cintanya, katakan saya tidak mau dengan Anda. Karena Anda sudah punya anak istri. Jadi jangan dibiarkan tumbuh benih-benih cinta itu. Betul. Jangan dibiarkan. Karena kalau ditumbuh itu kayak mamahnya pohon. Disiram, dipupuk. 3 bulan sekali diganti tanahnya. Makin besar tuh. Makin besar, makin numpuk. Artinya sering ketemu, sering ngobrol, WA-an. Apalagi makan bareng. Itu makin numpuk cinta. Itu yang salah. Walaupun sekantor justru jaga. Bahkan kalau Anda kira-kira nggak bisa jaga diri, Anda resign deh, mundur. Pindah Resign ke ya. tempat yang lain. Rezeki Allah yang ngatur. Iya. Makanya hati-hati. Karena banyak yang ada yang menjebakkan diri, ada yang terjebak. Dan kalau sudah terjebak itu akan sangat mudah tergelincir deh namanya. Mudah. Rosok dan jatuh gitu. Iya. Makanya jaga sebelum itu terjadi. Kita berhati-hati dalam kita melangkah biar kita selamat. Ini yang terjadi di masyarakat kita, rasanya sekarang digampangin. Ya ampun. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak mustahil. Istrinya yang asli akan gelobrak dia. Aduh, naudzubillah min zalik. Kemana muka Anda? Kemana perasaan lagi, Anda? pas dilabrak direkam lagi. Iya, diviralin zaman sekarang. Diawurin duit banyak, ingat nggak? Iya. Ya Gue makan ya, Ya, makan loh kalau mau duitnya. Loh. Aduh. Itu. Kayak Terus Anda harus tahu lagi. Laki-laki yang berselingkuh memuji Anda pelakor. Menjelek-jelekan istrinya yang wajib kita ketahui. Rumah tangga milik istrinya, milik suaminya, atau milik berdua. Milik berdua suami istri. Artinya ketika suami tadi, laki-laki tadi mengatakan, rumah tangga saya kacau begini-begini. Artinya lelaki ini pun punya peranan menghancurkan keluarga dia. Bukan yang ini, Mak. iya. Nah, yang ono. Iya. Lelaki itu pun punya peranan menghancurkan keluarganya. Bukan hanya istrinya. Iya. Tapi dia pembelaan diri seolah-olah dirinya benar, istrinya yang salah. Kalau istrinya salah, lelaki kepala keluarga. Nah, kenapa saya bilang begini? Jangan Anda berharap bahagia dengan dia. Boleh jadi ketika Anda menjadi istrinya, misalnya jadi dengan istrinya, tidak mustahil Anda pun diperlakukan sama karena sudah tabiat dia. Jadi keretakan rumah tangga seringkali jadikan alasan laki-laki untuk Dan Benar ini banget. kebanyakan itu alasan mereka. Jadi untuk para wanita yang kalau saat ini sedang ada dalam rayuan gombal seorang Mundur. pria atau apalagi laki orang, mundur. Karena ada besar kemungkinan yang mama tadi katakan, dia aja tega gitu ke istrinya, apalagi nanti sama kamu juga Bukan bisa gini. seperti itu ya. Dia tega kepada istrinya yang isi sahnya dihina-hina, diinjek-injek, dijelek-jelekan Dikhianatin. karena ingin mendapatkan Anda. Anda berpikir kalau jadi dengan saya tidak mustahil peristiwa yang sama akan diulang Akan kembali. diulang kembali. Berpikir sebelum membeli.
Karena polanya udah sama ya, Maya. Polanya sama. Lelaki gitu loh. Tidak semua. Laki-laki. Makanya aku gak suka sama laki-laki Siapa tuh yang gitu nyanyi? tuh. Siapa? Sophie Sudirman. Gak sendiri. Oke. Baik, kalau begitu Mama, ini tema yang sangat menarik dan bisa dikatakan sangat viral akhir-akhir ini ya Mas Bedu ya. Dari dulu. Dari dulu Cuma namanya beda-beda. bahasanya tapi pelakor saat ini yang viralnya. Dulu Will, aku lebih setuju Will daripada pelakor. Iya. Pelakor cewek doang yang salahin. Kalau Will tuh lelaki. Mikir Lelakinya. dong sono. Iya, iya. Ntar Bedu marah lagi sama gue. Ya, nanti kita lanjutkan kembali ya Mama. Tentunya juga Mas Bedu serta jamaah jangan kemana-mana. Untuk Anda yang sudah mengajukan pertanyaan melalui Instagram di @rumahmamadede_tv1 tentang tema kita hari ini terjebak jadi pelakor. Nanti dijawab Mama ya setelah ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.